Sutrisno, kata Sutrisno, membuktikan kebenaran kok ada tujuan nggak baik. Gimana sih? Sebenarnya kalau kita bicara membuktikan sebuah kebenaran, ya, maka yang paling berhak untuk menyatakan sesuatu itu benar dan salah adalah sebuah lembaga yang memang secara hukum, ya, diberikan kewenangan untuk menyatakan hal itu, untuk menilai hal itu, dan untuk mengeluarkan hal itu, ya. Dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi nggak apa-apa, karena berkali-kali juga informasi seperti ini disebarluaskan, ya. Informasi negatif seperti ini disebarluaskan, maka mau tidak mau saya harus berkali-kali juga menyampaikan hal ini agar supaya tidak ada masyarakat yang melihat bahwa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak punya legal standing, ya, tidak punya legalitas untuk menyatakan sesuatu itu benar atau tidak. Yang punya kewenangan, ya, untuk menyatakan benar dan tidak itu di negara ini, ya, kalau kita bicara ijazah Pak Jokowi adalah kampus tempat Pak Jokowi, yaitu di UGM. Nah, UGM sendiri sudah menyatakan bahwa ijazah ini benar dan Pak Jokowi adalah mahasiswanya mereka. Nah, seharusnya, ya, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan merasa apa yang disampaikan oleh pihak UGM itu tidak benar karena mereka memiliki bukti bahwa pernyataan UGM itu keliru, maka mereka, ya, harus memproses, yaitu melaporkan pihak UGM atas, ya, pernyataan mereka atau pernyataan pihak UGM yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, memproses hukum pihak UGM. Tentu dengan membawa, pihak Roy Suryo harus membawa bukti bahwa ini loh buktinya, apa yang dikatakan oleh pihak UGM itu tidak benar. Nah, itu baru yang namanya membuktikan kebenaran, ya. Kalau yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Mencari pembenaran adalah dengan cara menyebarkan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo kenapa begitu? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki sama sekali bukti bahwa pihak UGM, ya, yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu salah. Jadi mereka tidak punya bukti itu. Bahkan mereka tidak punya bukti apapun ketika mereka menyatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Gitu ya, Sutrisno. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah bukan membuktikan kebenaran, tapi sedang mencari pembenaran, ya, dengan cara menyebarluaskan informasi yang tidak benar karena belum ada fakta hukumnya, dan akhirnya membuat framing ke masyarakat dan membuat kegaduhan di masyarakat. Gitu ya, Sutrisno. Dari Ismadiher, kok nggak ada yang kepikir ya, padahal benar Gibran sudah pernah menunjukkan ijazahnya, tapi yang dijadikan contoh malah Asrul Sani. Nggak salah mereka orang-orang koplak. Kalau sampai ada, ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi seharusnya menyampaikan saja atau memperlihatkan saja ijazahnya ke publik, pasti selesai, ya. Nah, kalau sampai ada yang menyatakan itu, maka saya sudah berkali-kali katakan 100% bahwa orang itu bertujuan buruk untuk negara ini. Bertujuan buruk untuk bangsa ini. Kenapa? Karena yang mereka sampaikan itu
Mereka ingin agar ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik, maka itu menjadi bahan bakar yang akan mereka akan mereka olah lagi ya dengan framing terbaru. Makanya kenapa Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan, ya karena memang pertama publik itu bukan pihak yang punya kewenangan menyatakan salah atau benar. Ketika diperlihatkan ke publik, Pak Jokowi tahu ini bahkan akan digoreng ya, akan dijadikan bahan bakar untuk terus membuat kegaduhan di negara ini. Nah, logikanya ya yang bisa dipatahkan adalah dengan menggunakan nama Gibran. Gibran ketika dituduh ya di framing menggunakan ijazah palsu, ya, dia segera menunjukkan ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya. Seharusnya ketika dia sudah menunjukkan ijazah ke publik, seharusnya kan berhenti. Ya seperti yang orang-orang itu sampaikan. Harusnya ditunjukkan aja ke publik, selesai. Faktanya apa? Faktanya tidak selesai. Terbukti yang dikhawatirkan, saya pikir yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi, akhirnya terjadi kan. Ketika Mas Gibran menampilkan memperlihatkan ijazahnya, tidak selesai, malah itu dijadikan bahan untuk terus membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Jadi ijazahnya Mas Gibran itu menjadi bahan bakar, gitu. Nah, jadi sudah jelas ya kenapa saya mengatakan kalau sampai ada yang meminta untuk Pak Jokowi menampilkan atau memperlihatkan ijazahnya ke publik, sudah dapat dipastikan tujuan mereka yang menyatakan itu buruk. Tujuan mereka negatif untuk negara ini. Dari Kancil, kata Kancil, tujuannya kontestasi Pilpres 2029, jatah Wapres mau mereka ambil. Ya Kancil ya. Jadi kalau bicara jabatan presiden dan wakil presiden, ya tentu itu bukan jabatan turun-temurun ya. Seperti misalnya jabatan di kerajaan. Karena jabatan presiden dan wakil presiden itu ya jabatan yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, memang tujuan ya mereka memframing Mas Gibran dan Pak Jokowi, memang ya salah satu tujuannya adalah untuk 2029. Ada pihak-pihak yang merasa bahwa Gibran ini sudah elektabilitasnya melambung jauh ya, dan dikhawatirkan mereka tidak punya kesempatan untuk menang di kontestasi 2029. Nah, ya wajar-wajar aja sih. Tapi walaupun memang yang dilakukan ini membuktikan bahwa siapapun orangnya ya kan sudah disebutkan ya beberapa nama ya di masyarakat. Misalnya nama-nama itu benar, mereka adalah otak dari framing terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran, itu malah menunjukkan bahwa orang itu kerdil, bahwa orang itu tidak punya nilai jual, bahwa orang itu tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena kalau tokoh ini punya kemampuan, yang dia lakukan adalah dia akan membuat ya gebrakan, dia akan membuat sebuah langkah yang bisa melampaui dari Mas Gibran, bahkan dari Pak Jokowi. Itu kalau orang yang punya niat untuk menang di 2029 dan orang yang memiliki kemampuan. Nah, dengan memframing Pak Jokowi dan Mas Gibran, ini sudah menunjukkan bahwa calon yang mau dijual ini, tokoh ini adalah
tokoh yang tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk dijual. Maka yang dilakukan adalah dengan cara-cara kotor, ya. Menyingkirkan orang-orang yang dianggap hebat agar supaya dia yang tidak hebat bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, siapapun namanya ya, silakan masyarakat yang melihat. Tapi yang pasti ya, salah langkah orang ini. Kenapa? Karena kita harus pernah berkaca lah ya. Belum lama di 2024. Di 2024 ya, ada seorang tokoh bernama Puan Maharani ya. Beliau itu digadangkan untuk menjadi calon presiden. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Beliau punya tiket ya dengan PDIP-nya tanpa harus ya berkolaborasi dengan partai lain. PDIP sudah bisa mencalonkan Ibu Puan Maharani menjadi calon presiden. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak jadi? Ya karena akhirnya mereka mengukur Puan Maharani tidak punya elektabilitas yang mumpuni untuk bisa memenangkan pertarungan menjadi presiden atau wakil presiden. Ya. Akhirnya digantikan oleh Ganjar Pranowo yang ternyata juga elektabilitas tidak bagus juga, tapi sudah nggak ada pilihan kan, akhirnya ya Ganjar dimajukan. Cuma kalau dibandingkan dengan Puan, mungkin Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi daripada Puan. Nah, ini sudah menjawab dari apa yang disampaikan Kancil tadi, bahwa orang itu untuk menjadi presiden dan wakil presiden, walaupun sudah punya tiket ya untuk menjadi calon, itu belum tentu bisa menjadi presiden dan calon presiden, belum tentu bisa menjadi terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Ya karena kemampuannya tidak mumpuni dan secara elektabilitas tidak secara hitungan itu tidak akan bisa menang karena masyarakat tidak akan memilih. Jadi kalau siapapun ya, otak di balik ya, ada tokoh partai otak di balik framing terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran, nah itu sudah jelas bahwa orang ini ya, saya sebutkan saja ya, dan saya sebenarnya sudah dapat gambaran orangnya siapa. Orang ini adalah orang yang tidak bisa dijual ketika diberikan kewenangan, dia tidak mampu melaksanakan dengan baik, dan ibarat barang ya, jangankan dijual murah, dikasih aja orang belum tentu mau gitu. Nah ini yang saya mengibaratkan tokoh ini adalah barang yang kalaupun dikasih orang nggak akan mau, karena memang barang ini barang yang tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan, dan tidak bisa dijual, yang nggak ada harganya. Makanya ya akhirnya melakukan tindakan-tindakan konyol ya, bagaimana memframing agar supaya Mas Gibran maupun Pak Jokowi jelek ya namanya, sehingga dia yang jelek bisa akhirnya menjadi presiden atau wakil presiden gitu ya.